Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Effendi Sugiantoro dari D4 Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan NPM 714230018. Nah, hari ini aku akan mempresentasikan yaitu hasil kerjaanku ini yaitu bernama Security Engineer Agent dalam mata kuliah eh, kecerdasan buatan di D4 TI. Nah, ini kita langsung masuk ke deskripsi aplikasinya ini ya. Nah, Security Engineer Agent ini adalah sebuah microservice berbasis Python dengan tech stack-nya itu Fast API yang berperan sebagai agen keamanan siber otonom. Agen ini bertanggung jawab untuk pertama, role based audit deteksi, yaitu berbasis dari SQLI, XSS, threat reversal, brute force, dan scanner UA, dan lain-lain di web server. Terus yang poin kedua yaitu high power audit, analisis mendalam menggunakan Google Gemini atau model offline via OLAMA. Dan poin ketiga, real time watcher blue team. Demon yang memantau file log 24/7 dan mendeteksi serangan seketika. Nah, untuk yang bagian poin keempat yaitu fitur Attacker Simulator Red Team ya. Built-in CLI ini untuk menembakkan payload SQLI dan XSS ke log target. Poin kelima, Threat Radar Map GUI. Dashboard ini interaktif berbasis web dengan peta dunia red tracker. Ini Local Explorer file information kemampuan file browser untuk server antarmuka web. Nah, Google Cloud ini masih dalam tahap pengembangan, sedangkan REST API-nya masih standar untuk integrasi dengan agen-agen dalam arsitektur multi-agent tersebut. Nah, untuk sementara ini, yaitu terdapat 23 agent, namun untuk saya pribadi, yaitu saya menggunakan otonom karena masih belum bisa diintegrasikan secara penuh. Oke, time stack-nya ini informasinya, silahkan Anda bisa baca yaitu di apa ya readme-nya. Nah, ini juga untuk arsitekturnya ya seperti ini. Untuk itu saya akan langsung aja mendemonstrasikan hasil kerjaan saya ini. Ya, ah, oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian interface nih dari aplikasi yang saya sebutkan. Nah, ini kita masih mode offline. Nah, karena kan belum dikonekin ke internet, jadi ya aku ya buat yang versi itu yang keduanya aja. Kita langsung aja lihat ke versi kedua. Nah, ini udah connect nih ke internet. Jadi kita mau tugasnya adalah mengaudit itu file lognya itu. Nah, yang dimana nanti kita bisa menghasilkan laporan seperti ini. Kita bisa menganalisis juga. Nah, oke, mari kita lanjut. Kita pilih yang browse dulu sebelum scan ya. Nah, kita pakai yang file yang V1 ini yang save ya. Saya tandai. Terus kita mau melakukan max line-nya berapa? 5.000 baris saja dulu biar nggak bingung. Oke, cek scan. Nah, kalau di bagian scan ini hasilnya cepet kan? Nah, itu berdasarkan hasil baris analisisnya yaitu 39. Temuannya satu. Nah, ini untuk ID reportnya itu nanti di masuknya ke local storage lah tuh. Nah, temuan keamanannya apa? Nah, ini hasilnya. Ada dua indikasi, yaitu di alamat IP. Hit login, nah, rating IP allow list monitor. Nah, percobaan login.
Nah, hasil laporannya Morgan ini yaitu di-generate oleh AI Gemini yang mengaudit keamanan. Nah, temuan utamanya apa? Admin probe low, dua indikasi. IP teratas kan 192, 188 dan 015. Nah, rekomendasi batas endpoint admin dengan NFA ini ada. Nah, ini berarti indikasi percobaan login. Nah, indikator serangannya ada di alamat IP yang di sini dianalisis. Nah, checklist tindak lanjut ini adalah saran dari AI tersebut. Nah, hasil dari audit ini yaitu di-generate oleh AI. AI yang akan memberikan saran kepada kita untuk langkah penanganan berikutnya apa tuh. Oke, lanjut. Kita masuk ke browse filenya ini. Sampelnya naik tingkat. Jadi level 2. Nih, menganalisis dulu. Nah, hasilnya naik kan jadi 30/100. Nah, baris yang dianalisis itu ada 27 nih dapatnya. Karena datanya memang gini. Nah, temuannya ada 3 naik. Nah, report ID-nya udah ya. Makanya nanti kesimpan di local storage kan. Nah, temuan keamanannya apa? No, di sini tertulis yaitu admin probe nih. Ini statusnya low. Nah, lalu untuk yang bagian berikutnya scanner UA dan bagian ketiga nih adalah sensitive file probe. Nah, hasil yang di-generate oleh AI ya bakalnya sama nanti outputnya seperti ini. Oh. Nah, indikator serangan ini admin probe-nya, indikator serangan ini ya tertulis kategori admin probe ya terdeteksi ada 4 alamat IP ini. Terus untuk yang scanner user agent-nya, nah ini ada 3 dan sensitive file probe-nya ada 2. Nah, dia udah generate lagi. Dan hasilnya ya konsisten juga. Namun itu masih belum seberapa ya. Naik tingkat lagi itu. Kita masuk ke yang namanya rada nggak ngutak dikit. Nah, kita langsung ke naik tingkat 3. Hasil scan filenya gimana? Naikkan. Nah, hasilnya ya 100% dong. Baris yang dianalisis, nah itu ada 37. Temuannya 7. Nah, temuannya ini terdapat di AI. Nah, kita dapat melihat nih, yang 4 traversal ini kategorinya udah medium. Nah, berarti udah mendekati rada-rada mana ya? Sebagai ancaman cyber kan medium ini masih sedang, jadi masih bisa ditangani. Nah, kalau yang sudah sensitive file probe-nya high ya, nah itu udah mau mendekati fatal nih. Karena kita perlu penanganan yang tepat dan juga jangan sampai eh, terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus berikutnya untuk di bagian kategori SQL injection. Nah, bagiannya ini kan medium nih. Nah, medium itu masih bisa ditangani asalkan eh, kita melakukan prosedur penanggulangannya itu dengan tepat dan juga terorganisir ya. Kalau XSS ini udah itu ada cara gampangnya, itu nanti bisa diatasi kok. Nah, untuk hasil laporannya ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini ya di-generate oleh AI itu sendiri. Fungsi dari AI ini yaitu digunakan untuk audit keamanan. Dan juga kita bisa mengetahui jenis-jenis serangan apakah yang dilakukan oleh pihak hacker tersebut. Terus, dan selanjutnya kita akan naik tingkat.
Oke, kita cari filenya, sampelnya di sini. Nah, ini kategori yang keempat nih. Nah, ini udah nggak ngotak ini. Oke, mari kita lanjut. Scan barisnya sama ya, karena kapasitas itu memang kita masih filenya kecil nih. Oke, kita send. Nah, tapi hasilnya kenapa kok bisa turun? Nah, medium risk. Nah, itu terjadi karena tadi ada filenya yang tidak terlalu beresiko. Nah, baris yang dianalisis itu berapa? Hanya 37 dianalisis dan temuannya hanya 4 doang. Nah, diantaranya, nah ini sudah sama nih. Jadi ya kasusnya itu ya SQL injection. Nah, itu rada lumayan lah tuh. Terus berikutnya kita masuk nih ke bagian kelima nih. Scan ya. Nah, hasilnya ya ini. Hasilnya kenapa kok 90 per 100? Karena kita itu melihat temuannya yang baris dianalisis ada 55 dari sekian banyak nih. Tetapi kita menemukan 4 ancaman. Contoh diantaranya ya ini sama admin prop, scanner UA, ini kategorinya low. Nah, kalau untuk sensitive file probe-nya, nah ini kan terdeteksi nih, itu sudah masuknya ke high nih, dan bisa-bisa fatal ke sistem tuh. Nah, kalau ini udah nggak usah dibahas lagi, karena SQL injection itu sudah saya jelasin di bagian eh, awal ya. Nah, untuk output laporannya ya sama sih seperti yang tadi. Cuman masalahnya ya bedanya di case-nya itu tadi lah. Kita dapat yang dianalisis itu ada 55 jumlahnya. Namun nggak semuanya itu harus 100%. Karena alat ini masih ada beberapa kekurangan nih. Oke, kalau kita bisa lihat nih, hasil reportnya ada di sini. Oh, ini tampak terlihat. Nah, ini hasil saya ngerjakan nge-scan nih. Nah, ujung-ujungnya kan hasilnya kan seperti ini. Outputnya ya sama. Yang saya jelasin tadi yang di bagian audit. Nah, untuk yang hasil ditampilkan adalah hasil yang terbaru, risk score-nya. Nah, ini terdapat kenapa kok 90? Nah, karena tergantung dari file yang kita analisis tadi kan, kita scan. Nah, untuk yang ini, total laporannya, yaitu yang hasil yang di-generate tadi oleh AI. Nah, ini terdapat ada 50 laporan karena saya sudah melakukan percobaan hampir 50 kali itu. Dah, hampir, nah. Untuk risk terbarunya totalnya yaitu ada 90. Jadi hasil setiap 50 kali percobaan itu totalnya yaitu diakumulasikan. Critical risk-nya itu yang terkini yaitu 90 ya per 100. Nah, kalau di average-kan ya, yaitu di rata-rata ini, rata-rata jumlah risikonya itu yaitu 72 per 100 dari 42 laporan. Itu tadi kan karena yang kedeteksi itu ya dari total 50 laporan itu, nah yang kebaca ini kan berarti hanya 42 yang bisa kedeteksi itu. Jadi ya mau nggak mau ya ini perlu di scan ulang kalau untuk verifikasi itu. Karena tergantung dari kekuatan itu ya sinyal internetnya sama juga dari pihak provider AI cloud-nya itu sendiri. Oke. Nah, untuk yang Discover ini masih dalam tahap pengembangan ya, karena masalahnya itu rada sensitif banget. Karena kalau bisa dipublish ke AI Cloud itu nanti bisa-bisa ke banned saya ini. Tuh. Jadi ya keterbatasannya itu karena regulasi sama juga eh, batasan dari AI tersebut. Nah, AI itu kadang sensitif loh, kayak anak-anak nih. Diajak ngomong oleh orang dewasa tetapi nggak nyambung. Tuh.
Untuk ini masih dalam tahap pengembangan. Ini juga masih dalam pengembangan juga. Kalau di scan itu, nah bakalnya seperti ini sih. Kita ketemu hasil itu source-nya itu dari file log-nya. Dan itu ya masih belum akurat karena AI masih banyak kekurangan deh. Nah, kalau untuk bisa customisasi, kita nggak apa-apa sih. Untuk pertama ya pakai localhost dulu lah, daripada nanti pakai yang API basisnya milik orang nih. Nah, ujung-ujungnya nanti kena ban. Tuh. Oke, demikian untuk yang bagian eh, kerja AI-nya yang di interface. Nah, kita nanti lanjut dulu ke bagian pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jeroan aplikasinya ini. Di balik hasil yang kudemokan tadi, itu adalah bagian GUI-nya. Kita melihat gimana sih, yaitu cara kerjanya aplikasi ini dan juga alurnya gimana. Tuh. Nah, mula-mula kita masuk ke bagian high level arsitektur nih. Nah, bagian layer yang atas ini adalah layer front end-nya atau GUI yang berada di browser. Kita yaitu mengakses sebagai user yang melakukan untuk tujuan audit laporan ya, laporan lognya itu. Nah, kemudian ini ada apa di eh, bagian tengah ini adalah bagian sistem di sisi servernya, yaitu application layer. Nah, server layernya ini kan udah terhubung nih, client side sama server side. Nah, di bagian REST ini kan pakai REST API-nya. Ya, pakai Fast API ini. Terus file yang digunakan itu nanti akan diproses masuk ke out middleware. Nah, yang out middleware ini ada file system manager. Kita kan butuh laporan yang bisa dianalisis kan, karena kita kan untuk deteksi gimana seberapa ancaman siber itu dari hasil laporan log tersebut. Nah, kemudian ini kan read target log, lalu dikirim ke bagian apa? Bagian core agent. Nah, nanti diproses, nah kayak digodok nih, jadi masak terus akhirnya menghasilkan apa? Nah, ini saya finding. Nah, prompt parsingnya itu nanti kan ada di AI engines-nya. Nah, kita punya dua nih AI engine itu. Mau pakai yang lokal, pakai Olama lokal private itu jauh bagus sih. Nah, kalau untuk yang eh, Gemini Cloud itu untuk yang cepat tetapi masih kemampuannya itu terlalu umum. Tuh. Nah, terus kita masuk ke bagian eh, core audit workflow-nya itu. Yang berarti alur kerja, ini analisisnya, apa ini? Nah, ini bagian alur dari aplikasi yang ku jalan ini. Yang dimana mulai dari input hingga muncul ke dashboard dengan skor kritikal yaitu. Nah, letaknya ada di posisi sini. Kan ini bagian user nih di front end. Terus mengakses ke bagian back end-nya. Back end ada di server. Terus nanti ini kan ada beberapa tahapan nih, yaitu mulai dari parser and extract target. Nah, itu letaknya masuk ke dalam bagian universal parser. Nah, setelah itu nanti kan dicomot nih, ditembakin ke bagian core agent-nya itu untuk dianalisis, diproses. Terus akhirnya pada hari berikutnya, nah ini kan di save nih, save report dalam bentuk apa filenya? JSON dan MD. Terus nanti di confirm dan serve. Terus akhirnya hasilnya apa? Disimpan ke bagian
local storage-nya itu di report ya. Nah, ini tiga komponen utamanya. Satu, pilar dan data privasi absolut lokal. Nah, aplikasi ini dibangun kan kapabilitas berjalan 100% lokal. Dalam dunia cybersecurity, mengunggah log sensitif ke cloud publik itu adalah namanya objek operational security. Nah, aplikasi ini memecahkan apa ini memastikan zero telemetry. Nah, yang bagian penting di pilar kedua, analisis otomatis dan cerdas. Ada automate SIEM, membaca ribuan baris log secara manual memakan waktu berjam-jam. Nah, aplikasi ini mengekstrak anomali dan langsung memberikan skor dari 0 hingga ke 100. Beserta langkah mitigasinya hanya dalam hitungan detik. Nah, untuk di pilar yang terakhir ini, yaitu pilar ketiga, ekosistem alat hacking atau defensif terpadu. Selain audit log, aplikasi ini itu memiliki sniffer untuk memonitoring lalu lintas jaringan secara real time dan file sistem API untuk navigasi direktori target seperti Windows Explorer. Nah, ini demikian ya untuk presentasi hari ini. Mohon maaf apabila aku ini ada kekurangan dan juga salah kata, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mau pamit dulu untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.